Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Satyasakya, NIM 2161211133. Kali ini saya akan membicarakan sedikit tentang memory and note-taking techniques in consecutive interpreting. Sebelum itu, apa itu interpreting? Interpreting is known as one of the most popular branch of translation studies. Interpreting is an oral form of translation. Jadi interpreting sendiri itu adalah salah satu bagian dari pembelajaran translate atau penerjemah, dan translating adalah bagian dari oral atau menggunakan lisan untuk mentranslate. Di dalam interpreting ada dua teknik. Yang pertama ada memory and note taking. Memory itu adalah bagian penting and note taking is pendampingnya gitu. We must first develop our memory. Jadi kita harus meningkatkan memori kita untuk mempelajari teknik ini. And then note taking can hinder memory. Jadi tidak boleh terfokus oleh note taking. To remember the message effectively, we must have a good listening skill and concentration. Jadi ketika untuk mengingat secara efektif, kita harus meningkatkan atau mempunyai skill listening yang bagus dan konsentrasi yang memadai. Di dalam memori ada beberapa teknik. Yang pertama adalah hearing. Hearing adalah mendengarkan speaker untuk berbicara. And then listening, yaitu menyimak details-details dari speakers. And then understanding, yaitu memahami ucapan speakers. Retaining, mempertahankan apa yang didengar dari speakers. And yang terakhir ada recalling atau menerjemahkan apa yang speakers bicarakan. Memory teknik yang pertama ada involve visualization, yang kedua ada involve sense, yang ketiga be the protagonist of your story, and then involve things that are significant to you. Jadi yang pertama, untuk kita harus mempunyai visualisasi dulu dari apa yang telah dibicarakan oleh speakers. Terus yang kedua ada sense, yaitu kayak melihat apakah ada beberapa kayak sight, smell, taste, sounds dari apa yang dibicarakan oleh speakers. Yang ketiga menjadi protagonis atau menjadi speaker sendiri itu tadi. Yang keempat think that significant, kayak misalnya place, beberapa place, ada berapa orang, the crowded. And then yang kedua ada note taking teknik. Note taking biasanya menggunakan paper untuk karena kalau menggunakan paper tuh lebih cepat daripada mengetik. And then bisa notes in source or target. Jadi bisa nge-note atau menulis source atau target pembicara. Menggunakan verbs and nouns untuk meningkatkan memori. And then write down names, numbers, addresses, and all contextual information. Menuliskan nama dari pembicara atau mungkin numbersnya atau addresses yang mungkin penting sebagai details. Lalu use the symbols, menggunakan beberapa symbols untuk mempermudah penulisan atau note taking. Bisa menggunakan kayak minus, plus, equal, sama dengan sebagai symbols. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.